mulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu.
Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami ingin memuji menyembah-Mu ya Bapa. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah gunung batu kami. Hanya padamu lah kami percaya. Oh, we thank you, God. Jesus. Oh, Namaste. Hallelujah. Hallelujah. Biar setiap kami Tuhan saat ini, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Oh Jesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku.
ada padamu. Mari bebaskan rohmu, sembah Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, satu hal saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari terus sembah Tuhan. Mari terus memuji Dia, sebab kami percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Haleluya. Oh Yesus. Thank you God. Mari angkat tanganmu, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri ayo lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya Jesus. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu sepanjang hari. Kepadamu ya lagu sepanjang hari. Penghormatan kepadamu ya lagu. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Biar setiap kami Tuhan, kami senantiasa Tuhan bawa hidup kami buat Tuhan. Biar Tuhan kami mau terus senangkan hatimu Tuhan. Tiap hari, tiap saat Tuhan. Kami mau terus memuji, menyembah Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Biar sungguh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Dan saat ini Tuhan, kami berkata, kami buka hati kami lebih lagi Tuhan, berbicara buat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya waktu firman-Mu disampaikan, itu yang mengubahkan kami. Itu yang memulihkan hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami terus untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berkata, kami siap Tuhan dengar-dengaran akan Engkau lebih lagi. We thank you Jesus. We thank you Lord. We thank you Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, yang oleh anugerah Tuhan kita semua boleh masuk tahun yang baru bersama-sama. 2023, tahun yang luar biasa, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau dengar firman saat ini, siapkan hatinya, siapkan Alkitab, kita mau berdoa dulu ya.
Oh ya radia bataka sanda radia bataka radia bataka radia bataka rada barada baya saka radia manania mataka rada barada baya sada baralaba. Biar anugerah-Mu turun, api Pentakosta ketiga makin kuat di tengah-tengah kami. Roh Kudus menguasai kami semua. Dan biar Tuhan waktu pesan pewahyuan ini diberikan, firman disampaikan, kami semua boleh dijamah oleh Tuhan, diubah jadi murid Kristus. Kami belajar hidup seperti Yesus. Dan kami boleh diubah, disiapkan untuk diperbesar kapasitasnya, menggenapi rencana Tuhan. Agar setiap detail dari kehendak-Mu jadi semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi semua yang menyimak mendengar. Biar kami semua sama-sama diberkati, dan biar kami semua jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hidup dari janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, bagi yang belum sempat ketemu sama saya, sebelum rekaman ini disampaikan atau dipasang di tempat Anda masing-masing, saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Dan biar tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa, dan kita semua akan melangkah terus dalam rencana Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, nah kita ada di 2023. Yuk katakan sama-sama dengan saya, tahun 2023, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Sekali lagi, tahun 2023, tahun untuk bangkit jadi pemenang. Sekali lagi, tahun 2023, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ini waktunya Anda dan saya ambil tempat kita. Supaya Anda dan saya bukan cuma nunggu, tetapi kita boleh melangkah, ambil tempat kita. Gak ada yang mustahil, saudara yang dikasih Tuhan. Keadaan bisa berbicara lain, tapi ingat, orang benar hidup dari percayanya, bukan dari apa yang dia lihat. Dan oleh karena itu tergantung apa yang kau pahami dan percaya di depan Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman bukan muncul dari keadaan lalu kemudian kita jadi percaya. Kalau kayak begitu, itu namanya bukan iman, itu namanya fakta. Nah, tapi kalau iman mungkin faktanya beda, tapi kalau kau tahu itu dari Tuhan, maka engkau kuat dan engkau akan pegang janji Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita ada di tahun 2023. Tapi kita juga jangan lupa, tahun 2023 ini juga adalah tahun Pei Gimel. Tahun ini juga adalah tahun 5783. Nah, dan 5783 itu punya pemahaman, beberapa pemahaman. Salah satu dari pemahaman tentang Gimel, adalah godly expansion. Perluasan yang ilahi. Kita ada di tahun untuk bangkit, jadi pemenang. Dan bukan kebetulan kalau ternyata salah satu pemahaman dari Gimel adalah perluasan. Jadi ini bukan waktunya untuk bertahan, justru ini waktunya mengembang. Ini justru waktunya untuk percaya dan melangkah bersama dengan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, this is a year of godly expansion. Tahun untuk bangkit, tahun untuk menjadi pemenang, ini juga tahun perluasan yang ilahi. Saudara dikasih Tuhan, ini pegang baik-baik janji Tuhan. Pei Gimel, ya. Tuhan mau Anda dan saya meluas, bukan cuma bertahan dan diberkati, meluas dan diberkati. Wow, jadi apa yang kita kerjakan akan berbuah, akan berlipat ganda. Nah, tetapi ada beberapa pesan yang hari ini kita mau dengar, supaya janji ini bisa digenapi. Perhatikan baik-baik, take notes, supaya Anda dan saya bisa diberkati, terus direnungkan, nanti dilakukan, dan kita semua sama-sama mengalami janji Tuhan. Yang mau katakan amin? Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudara dikasih Tuhan, Yesaya 49 ayat 6 berkata begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku, Tuhan, akan membuat engkau
menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Wah, perhatikan. Ada penekanan di sana, ada dua penekanan di sana. Tuhan mau bilang untuk hal yang kecil, yang Tuhan bilang begini, terlalu sedikit kalau di sini. Lalu satu lagi dibilang begini, sebaliknya adalah engkau akan kubuat penekanan yang lain, gitu ya. Penekanan yang pertama dia bilang begini, terlalu sedikit kalau engkau menjadi hamba yang menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Kalau dalam keadaan yang tidak baik seperti mungkin saat-saat ini, ekonomi, persiapan politik 2024, dan banyak hal lagi, pandemi yang mungkin baru mereda, belum selesai tuntas, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, banyak dari kita fokus kepada menata kembali semua kehidupan. Seolah-olah kita ini cuma bertahan, survival. Kita cuma sekedar mempertahankan apa yang sudah ada, lalu mengembalikan segala sesuatu seperti sebelum pandemi, seperti sebelum perubahan bumi ini, perubahan dunia ini. Tuhan bilang begini, kalau yang itu terlalu sedikit. Kita tidak dipanggil hanya untuk menegakkan apa yang kemarin ada, kemarin gak ada, sekarang dibikin ada, atau mengembalikan yang masih terpelihara. Saudara dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mau bilang begini, aku mau buat engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku mau bikin pengaruhmu itu akan meluas sampai bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tujuannya adalah supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi, penuaian jiwa-jiwa, selesainya amanat agung, itu akan sampai ke ujung bumi. Jadi kenapa engkau akan meluas? Kenapa Tuhan berjanji membawa Anda dan saya yang pegang janjinya ini akan meluas? Karena Tuhan mau amanat agung selesai. Dan oleh karena itu Anda dan saya akan diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Sudah dikasih Tuhan. Jadi mari mulai rubah paradigma kita, bahwa Anda dan saya bukan hanya dipanggil untuk bangkit dan kemudian menata kembali apa yang sudah ada atau yang dulu pernah ada. Tetapi Tuhan mau Anda dan saya bangkit dan kemudian meluas, jadi pemenang. Ini maksudnya victorious, jadi pemenang. Bukan cuma bangkit dan pulih, tapi bangkit dan menang. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini janji Tuhan buat Anda dan saya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita meluas, expansion. Katakan sama-sama, ekspansi. Saudara, expansion, godly expansion. Perluasan, ekspansi, bukan karena ambisi, tetapi karena Tuhan yang janji. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mulailah perluasan ini dengan langkah pertama, yaitu perluaslah kapasitas dirimu. Perluaslah kapasitas dirimu. Bagaimanapun di hadapan Tuhan, Tuhan cukup lihat hati. Di hadapan manusia, Anda dan saya harus menunjukkan sesuatu. Manusia tidak bisa terima apa yang kita punya di hati. Anda dan saya perlu menunjukkannya, baru orang bisa lihat. Kapasitas kita harus terlihat. Satu. Terus yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kenapa kita harus perluas kapasitas diri kita? Karena Anda dan saya akan diberkati. Keadaan kita hari ini membuat kita pantas untuk mengelola apa yang ada hari ini. Ingat, yang Tuhan mau kasih itu lebih banyak dari hari ini, lebih besar dari hari ini, lebih luas dari hari ini. Itulah sebabnya Anda dan saya harus belajar perluas kapasitas supaya pantas mengelola apa yang akan dipercayakan. Kita wajib mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas kita. Kalau kita benar percaya bahwa Tuhan mau bawa kita naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Perluas kapasitas diri.
Tuhan mau kita meluas, Tuhan mau kita expansion, Tuhan mau kita bangkit. Karena Tuhan mau mempercayakan kepada Anda dan saya bukan cuma soal pemulihan dari yang dulu pernah ada. Saya pernah dengar satu komentar, seandainya apa yang dulu pernah ada kembali lagi. Katanya begitu, gitu ya. Kalau menurut saya lebih baik jangan begitu berdoanya. Kita berdoa harusnya minta supaya apapun keadaan yang kita hadapi hari ini, mau sama seperti dulu atau enggak sama seperti dulu, Anda dan saya tetap keluar sebagai pemenang. Anda dan saya tetap harusnya mengatasi keadaan. Anda dan saya harusnya seperti Raja Wali, naik terbang tinggi pada saat ada badai dan tidak kalah karena kita ada bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan amin. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan membawa kita naik, bukan turun. Terbang bagai Raja Wali. Biarpun ada badai, perluas kapasitas. Buka sayapmu. Ada 3 langkah supaya Anda dan saya bisa memperbesar kapasitas diri. Yang pertama, tambah pengetahuan. Yang kedua, tambah keahlian. Dan yang ketiga, makinlah tajam dalam panggilan. Tambah pengetahuanmu. Baca buku. Belajar. Gali ilmu. Lihat. Tuhan mau lengkapi kita lebih lagi dan lebih lagi. Waktu saya belajar S3, dalam penelitian saya menemukan ada 2 skill yang semua manusia harus belajar. Mau Anda dipanggil jadi komunikator atau bukan, mau Anda itu dipanggil untuk jadi pemimpin ataupun bukan. Saya menemukan bahwa semua orang harus memperlengkapi diri di 2 hal ini. Yang pertama namanya leadership, kepemimpinan. Yang kedua namanya komunikasi. Jadi kalau mau ditanya sama saya mau belajar Pak, tapi belajar apa? Nomor 1, belajar 2 hal ini dulu. Tambahkan leadership dalam dirimu. Paling tidak, kalaupun engkau bukan pemimpin, belajarlah untuk memimpin dirimu sendiri lebih dulu. Karena banyak orang hari-hari ini, generasi muda khususnya, saudara, Anda dipimpin sama perasaanmu. Engkau tidak dipimpin sama nalar, engkau tidak dipimpin sama pengetahuan, logika. Enggak, Anda dan saya harus belajar memimpin dirimu sendiri. Ini minimal. Kalau nanti Tuhan tambahkan dengan kemampuan atau kesempatan untuk memimpin orang lain, puji Tuhan. Tapi paling tidak tambahlah leadershipmu. Supaya mulai belajar memimpin diri sendiri. Dan kemudian belajar komunikasi. Masalah terbesar dalam organisasi, perusahaan,
komunikasi. Masalah terbesar dalam rumah tangga, komunikasi. Masalah terbesar dalam organisasi, mau gereja kah dia atau apa, komunikasi. Jadi kalau banyak orang belajar soal komunikasi, harusnya masalahnya turun, bukan naik. Ya, jadi tak belajar untuk berkomunikasi, bagaimana caranya. Belajar apa lagi? Belajar tentang keadaan. Kalau ekonomi sedang sulit, pengetahuan apa yang harusnya kita tambah? Ya, mungkin kita harus belajar sedikit tentang ekonomi makro. Baca berita, koran kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin periksa Google, YouTube dan sebagainya. Belajar apa lagi? Belajar perpolitikan. Sekarang sedang ada perubahan-perubahan. Gak harus berpolitik praktis, tapi paling tidak Anda tahu, paham keadaan yang ada. Belajar apa lagi? Belajar tentang pekerjaanmu. Hari ini Tuhan tempatkan engkau dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kantor. Ngerti gak kantor itu usahanya apa? Bisnis di kantor itu atau di perusahaan itu apa yang dikerjain? Jangan-jangan engkau cuma ngerjain apa yang disuruh sama bos aja. Ya, pantesan kau gak bisa naik, gak bisa ekspansi, gak bisa diperluas. Tambah kapasitasmu dengan tambah pengetahuan. Belajar supaya engkau makin paham apa yang sedang engkau kerjakan. Dan tambah lagi apapun yang Tuhan tunjukkan ke dalam dirimu. Mungkin ada seminar-seminar bagus, belajar. Tambah pengetahuan. Waktu engkau memperluas pengetahuanmu, saya percaya Tuhan akan percayakan banyak hal lebih lagi. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, tambah keahlian. Tambahlah keahlian, skill, ya. Yang tadi saya sebut soal kepemimpinan dan komunikasi, itu dua-duanya sebenarnya ada pengetahuannya, ada skillnya. Tambah, latih diri, tambah keahlianmu. Ya, kalau ada peluang untuk tantangan, challenge di kantor, jangan takut untuk ambil. Karena di dalam tantangan, challenge, proyek-proyek yang dikasih sama pemimpin, Anda dan saya akan diasah keahliannya. Kalau ada diklat, masuk. Kalau di gereja ada diklat khotbah, ya ada diklat cool kalau di gereja. Kalau di kantor apa? Diklat apa? Belajar. Diklat yang berhubungan sama pekerjaanmu, sama bidangmu, sama hobimu, sama apapun yang engkau kerjakan. Ya toh, cita-cita pengen belajar, pengen jadi fotografer. Tapi bukaan diafragma, ISO 100, 200, nomor sekian per sekian, Anda nggak tahu. Anda mesti belajar baru bisa untuk dipakai jadi fotografer, penataan cahaya dan sebagainya. Ini contoh ya. Ada yang berkeinginan ingin jadi tentara. Belajar, tentara itu belajar apa aja. Bukan cuma soal seragam, bukan cuma soal disiplin, tampang serem, bukan. Ya. Ada banyak hal yang harus Anda dan saya pelajari. Mungkin persenjataannya kah? Ya. Mungkin perpolitikannya, mungkin strateginya, apa saja. Bukan cuma nanti waktu di akademi atau di sekolah atau pendidikan. Tapi sebelum itu lengkapi dirimu. Sehingga waktu engkau masuk dalam pendidikan engkau outstanding di atas teman-temanmu. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak yang bisa dipelajari. Keahlian, bukan cuma pengetahuan ya. Keahlian. Dalam pelayanan ingat. Apapun panggilanmu. Semua kita wajib ikut serta menyelesaikan amanat agung. Jadi jangan bersembunyi karena saya pendoa, lalu Anda gak nginjil. Gak bisa. Ya, mungkin kita gak tiap hari nginjil. Kalau yang tiap hari nginjil itu penginjil, gitu ya. Tetapi semua orang, semua pelayan Tuhan, semua yang katanya dipanggil Tuhan melayani, harus bisa cerita tentang Yesus kepada orang lain. Skill, belajar untuk menginjil, untuk menyampaikan pesan, menyampaikan kabar baik. Nggak harus menginjil dengan tata yang benar sih, yang sempurna, tetapi paling tidak kita bisa cerita kebaikan Tuhan. Kita bisa cerita Tuhan sudah lakukan apa dalam hidup kita. Nah, latihannya itu gimana? Apa mulainya ngomongnya gimana?
Dari mana dulu ngomongnya? Kan gak tiap hari ketemu orang lalu mendadak ngomong tentang Yesus kan. Ada apa dulu, pendahuluan dulu dan seterusnya. Itu ada skillnya, ada keahliannya. Kalau kemudian nanti di gereja ada latihan soal ini, ya soal penginjilan, jangan males ya, ambil. Supaya Anda dan saya, siapapun panggilannya, apapun posisi pelayanannya, bisa belajar untuk menyampaikan kabar baik. Katakan amin. Puji Tuhan. Keahlian apa lagi? Ikut saudara dikasih Tuhan. Diklat cool. Diklat khotbah mungkin sharing. Atau mungkin kalau memang punya panggilan pujian penyembahan. Begitu. Ikut diklat pujian penyembahan. Untuk worship leader, singer, menata suara. Supaya suaranya enak. Didengar orang nanti bisa memberkati. Paling tidak kalaupun suaramu ngepas-ngepas, nafasnya benar. Kalau nafasnya benar, suaranya nggak meleot-meleot. Kenapa? Karena udah latihan. Amin. Ya, latihan. Saya nggak percaya ada orang diberikan karunia suara fals. Saya nggak percaya. Ya, saya nggak percaya. Orang yang suaranya fals seperti apa? Masalah dia cuma latihan nafas. Kalau nafasnya sudah benar, paling tidak dia tidak akan belok-belok, saudara. Walaupun mungkin tidak bertalenta seperti worship leader yang memang suaranya luar biasa. Sekali lagi, latihan. Latihan. Kalau kau cinta Tuhan, pengen kasih yang terbaik, latih dirimu. Karena Tuhan mau bawa engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang berikutnya adalah makinlah tajam dalam panggilan. Makinlah tajam dalam panggilan. Kenali dirimu. Siapa engkau? Karena engkau gak bisa jadi seperti dia, seperti orang lain, seperti pastormu, atau seperti koordinator ibadah rayamu. Oke, kita kagum sama mereka, tetapi bukan berarti kita harus jadi seperti mereka. Kita harus jadi seperti Yesus. Ya, tapi soal panggilan kehidupan tiap orang beda-beda. Kenali dan makinlah tajam di sana. Explore. Sekali lagi tambah pengetahuan, tambah keahlian. Tapi kali ini yang fokus sama panggilannya, gitu ya. Yang sesuai dengan panggilannya. Belajar, kenali, makin tahu begitu dan sebagainya. Lalu berdoa. Saya ketemu sama seseorang yang rindu dipakai sama Tuhan. Rindu dipakai sama Tuhan. Suatu kali saya melayani di negara lain dan jadi pastor di satu kota beberapa bulan. Ada satu orang anak muda, dia lihat saya. Dan dari zaman dulu memang saya senang sama psikologi, walaupun saya belum belajar benar-benar ya. Waktu itu belum ada sertifikasinya. Saya senang belajar soal manusia dan sebagainya. Dan kemudian saya mulai banyak bicara, ngajar Alkitab dan sebagainya. Nah, dia termasuk murid saya, adik rohani saya. Dan suatu hari saya tanya sama dia, kamu mau jadi apa? Kamu tahu gak panggilan kamu? Lalu tiba-tiba dia tunjuk saya dan dia bilang begini, saya pengen jadi kayak Bang Jo, begitu. Lalu kemudian saya bilang, gak bisa, panggilan kita beda-beda. Iya, saya tahu. Tapi waktu saya lihat apa yang Bang Jo lakukan, dia bilang, saya tahu saya harus ke situ. Saya gak bisa jadi kayak Bang Jo, tapi saya tahu saya arahnya ke situ. Begitu ya, arahnya ke situ. Saya aminkan saja ya. Nah, orang ini luar biasa sebenarnya pujian penyembah. Dia jago main keyboard ya. Tapi dia bilang bukan di sini. Bukan di keyboard panggilan dia. Panggilan dia berdiri di depan, ngajar, ngomong, itu panggilan dia. Nah, saya tahu Tuhan panggil dia jadi guru tuh, ya. Saudara tahu, ternyata benar. Saya cuma bertugas di tempat itu berapa bulan. Tapi setelah itu ternyata dia dalami benar. Dia dalami dirinya. Dia belajar, dia sekolah sungguh-sungguh. Dan dia bukan biasa-biasa, dia pintar. Dia pintar. Waktu saya baru selesai S2, saya dengar kabar, dia selesai S3. Saya kaget saudara. Ternyata dia ngebut. Wow, luar biasa loh ya. Jadi waktu saya baru selesai S2 teologi,
gitu. Saya dengar kabar dia selesai S3 dan S3-nya bukan doktor biasa, PhD saudara. Ya, philosophical doctoral. Wow, luar biasa. Habis itu di Facebooknya, di medsosnya, dia jadi pembicara. Dia ngomong di sana, ngomong di sini, equip orang, latih orang. Wow, saya terpesona saudara. Ya, masih muda, lebih muda. Jauh lebih muda dari saya. Tapi dia equip dirinya. Dia perlengkapi dirinya. Dan dia fokus karena dia tahu itu panggilannya. Waktu dia ambil tempatnya. Walaupun dia jauh lebih muda, saya akui ini orang yang genapi panggilan Tuhan. Amin. Gak usah heran kan kalau ada orang dipakai sama Tuhan luar biasa seperti itu. Dia bukan cuma ngajar di gereja loh, dia ngajar di luar, di kantor-kantor dan sebagainya. Kenapa? Karena orang ini mau mempertajam panggilannya. Banyak yang berpikir bahwa waktu Tuhan berjanji maka orang itu tidak perlu lakukan apa-apa, nanti jadi sendiri. Salah. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Perluas kapasitas dirimu, maka akan ada waktunya Tuhan berikan kesempatan dan Tuhan berikan pengurapan. Tapi ingat, tujuan dari segala sesuatu ini bukan untuk namamu besar. Tujuan dari segala sesuatu ini adalah supaya amanat agung bisa diselesaikan sampai bangsa-bangsa. Dahsyat, luar biasa. Saudara, saya rindu banget Anda dan saya menggenapi ini. Dan yang terakhir saudara, kalau engkau sudah melakukan 3 hal tadi ke dalam, lakukan 1 hal lagi keluar. Perluas dampakmu. Yang 3 tadi ke dalam. Tambah pengetahuanmu, tambah keahlianmu, makin tajam dalam panggilan. Tapi yang kedua, keluar. Perluas dampakmu. Lukas 13:20-21. Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kingdom of God, godly expansion, ekspansi yang ilahi, bukan berarti kita harus benar-benar besar. Tetapi nomor 1 sebelum kita jadi besar, pengaruh kita yang duluan membesar. Dalam tepung terigu itu, raginya cuma 3 sukat. Tapi waktu raginya diaduk, adonannya semuanya terpengaruh. Kerajaan Allah itu seperti apa yang diumpamakan tadi. Engkau punya kualitas. Karena 3 hal tadi diangkat, maka kualitasmu akan berdampak. Dampakmu luas, mengkamiri satu adonan. Tuhan mau Anda dan saya jadi seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, perluas dampakmu. Ada orang di sekitarmu, muridkan dia. Kasih teladan. Jadikan dia orang yang makin dekat sama Tuhan. Keluargamu, kasih dampakmu yang bagus. Kantormu, perluas dampakmu. Jadi bukan cuma kita yang naik, tetapi buat orang lain jadi lebih baik karena dampakmu. Waktu itu kita lakukan, engkau sedang memperluas pengaruhmu. John Maxwell bilang begini, pemimpin ketika pengaruhmu sudah sampai pada orang lain, engkau sudah memimpin. Gak harus pegang posisi. Selama pengaruhmu sudah sampai pada orang itu, engkau sudah memimpin dia. Apapun posisimu. Saudara yang dikasih Tuhan, perluas dampak. Perluas dampak. Ada teman di sekitar, ada komunitas, ada kota, ada bangsa. Sampai di mana kita bisa mempengaruhi diri, mempengaruhi sekitar kita. Kata Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kau akan jadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Haleluya. Ini Gimel, godly expansion. Tuhan mau Anda dan saya meluas. Ayo bangkit,
dan jadi pemenang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa bahasa roh. Kirania mata kamaya shanda bayarania bayabu. Haleluya. Yarania maya sanda rania maya sando. Haleluya. Karania baya sana baradia barala 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 bayaso. Hirabaya sikaradia baranamo. Bayasada bada 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 bayabu. Haleluya, 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 haleluya. Berapa banyak yang mau diperluas sama Tuhan supaya apa yang dijanjikan tergenapi. Mau memperluas kapasitas dirinya, memperbesar kapasitas diri, melengkapi diri dengan pengetahuan, pelatihan, makin tajam dalam panggilan, memperluas dampak. Angkat tanganmu, saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Bapakku berdoa untuk mereka yang mau untuk meluas, untuk melihat janji Tuhan digenapi. Jamah mereka semua, beri pewahyuan, ajar mereka, tuntun mereka sehingga tahu apa yang harus hari-hari ini mereka tambahkan dalam pengetahuan mereka, mereka tambahkan dalam skill mereka, keahlian mereka, mereka tambahkan untuk makin tajam dalam panggilan Tuhan. Dan ajar mereka memperluas dampak mereka di rumah tangga, di keluarga besar, di kantor, di perusahaan, di sekolah, dimanapun mereka berada, di gereja, di kul ya Tuhan, di komunitas. Engkau jamah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang mereka perlukan untuk itu Engkau berikan berlimpah-limpah. Ini api Pentakosta ketika sedang kuat, makin lama makin kuat, turun tercurah atas mereka Tuhan. Roh Kudus urapi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Jadikan mereka terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung-ujung bumi. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan menerima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan. Pulanglah dan kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau untuk masuk kembali dalam kegiatan dan kehidupanmu sehari-hari untuk jadi garam dan terang ke dalam dunia ini. Teruslah berjalan lebih dalam lagi tahun 2023 untuk melihat seluruh janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Kau akan melihat kesembuhan, kau akan melihat mujizat, pembelaan, penyertaan, penyediaan, semua yang kau perlukan. Dalam kesetiaan mencari wajahnya, engkau akan lihat kesetiaan Tuhan juga selalu ada bersama denganmu. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.